Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. IPA kelas 6 SD tema 2 subtema 2. Pada video IPA sebelumnya, kalian telah belajar tentang cara penyesuaian diri tumbuhan. Sekarang, mari kita belajar tentang cara penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan ini untuk mempertahankan hidup. Jadi secara umum tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Secara khusus, ada beberapa tujuan penyesuaian diri pada hewan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, tujuan khususnya mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, lingkungan yang sangat dingin, atau lingkungan yang sangat kering. Tujuan khusus ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di lingkungan mengakibatkan perbedaan struktur tubuh pada hewan. Jadi, alat tubuh hewan berubah strukturnya, atau antara hewan yang satu dan lain akan terdapat perbedaan. Penyesuaian struktur alat tubuh hewan terhadap lingkungan terdiri atas penyesuaian struktur gigi, bentuk paru, bentuk kaki, bentuk mulut, dan lidah yang panjang dan lengket. Struktur gigi, bentuk paru, bentuk kaki, bentuk mulut, lidah yang panjang dan lengket. Alat tubuh hewan ini melakukan penyesuaian berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama, pada hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Jadi struktur giginya tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan ini adalah kucing, buaya, harimau, dan hiu. Penyesuaian struktur gigi yang kedua yaitu pada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Struktur giginya tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Contoh hewannya adalah kambing, kuda, dan sapi. Yang ketiga, penyesuaian struktur gigi pada hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewannya adalah tikus dan kera. Penyesuaian terhadap lingkungan yang kedua adalah penyesuaian bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Perbedaan bentuk paruh ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, paruh burung pemakan daging. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar. Yang ketiga, paruh burung pemakan ikan. Yang keempat, paruh burung pemakan biji. Yang kelima, paruh burung pemakan serangga. Dan keenam, paruh unggas pemakan cacing. Jadi, perubahan atau penyesuaian bentuk paruh ini berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah penyesuaian bentuk paruh pada hewan pemakan daging. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya paruh burung elang dan paruh burung hantu.
Penyesuaian bentuk paruh kedua adalah pada burung pemakan madu atau nektar. Paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya pada paruh burung kolibri. Penyesuaian bentuk paruh ketiga adalah pada burung pemakan ikan. Paruh ini berbentuk panjang dan berkantong. Digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada paruh burung pelikan. Penyesuaian bentuk paruh ketiga adalah pada paruh burung pemakan biji, berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit dan paruh burung kenari. Yang kelima, paruh burung pemakan serangga. Berbentuk runcing dan agak panjang. Digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya paruh burung pelatuk. Yang keenam adalah penyesuaian bentuk paruh pada unggas pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Digunakan untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah paruh bebek dan paruh angsa. Yang ketiga, penyesuaian hewan terhadap lingkungan yaitu pada struktur bentuk kakinya. Variasi bentuk kaki dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanan, dipengaruhi juga oleh tempat hidupnya. Jadi penyesuaian bentuk kaki dipengaruhi oleh jenis makanan dan tempat hidupnya. Variasi bentuk kaki dapat ditemui pada burung dan unggas. Yang terdiri atas penyesuaian kakinya adalah kaki burung pemakan daging, kaki burung pengais, kaki burung pemakan ikan atau perenang, dan kaki burung pemakan serangga. Yang pertama, penyesuaian bentuk kaki terhadap makanan dan lingkungannya, yaitu kaki burung pemakan daging. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Digunakan untuk mencengkram dan merobek makanan. Contohnya kaki burung elang. Yang kedua, penyesuaian bentuk kaki jenis kaki burung pengais. Memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Gunanya mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya kaki ayam. Kaki ayam dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Penyesuaian bentuk kaki yang ketiga adalah kaki burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Digunakan untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya kaki burung pelikan. Penyesuaian bentuk kaki yang keempat adalah kaki burung pemakan serangga. Memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Digunakan untuk memanjat pohon untuk mencari serangga. Contohnya kaki burung pelatuk. Penyesuaian hewan terhadap lingkungan yang keempat adalah penyesuaian bentuk mulut. Variasi bentuk mulut dapat ditemui pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga terbagi atas mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, mulut penjilat, dan mulut penggigit. Yang pertama adalah mulut penghisap, contohnya pada kupu-kupu. Yang kedua,
mulut penusuk dan penghisap, contohnya pada nyamuk. Penyesuaian bentuk mulut yang ketiga adalah mulut penjilat, contohnya lalat. Penyesuaian bentuk mulut keempat yaitu mulut penggigit, contohnya belalang. Penyesuaian hewan terhadap lingkungan yang kelima adalah penyesuaian bentuk lidah yang panjang dan lengket. Dimiliki oleh beberapa hewan untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Contoh hewan yang melakukan penyesuaian bentuk lidah yang panjang dan lengket yaitu cecak, bunglon, dan landak semut.